Dan karena adanya pandemi COVID ya, yang rencananya kita waktu itu sepakat dengan Bu Widi, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengadakan temu nasional kepala puskesmas di bulan April 2020, ternyata di akhir Februari atau pertengahan Februari kita dinyatakan pandemi COVID, akhirnya kita tunda dan terrealisasi kita mengadakan Munas pertama itu pada bulan Desember 2020, tepatnya 29 Desember. Dan di situ kita sepakat dan dihadiri Pak Menkes, kita sepakat membentuk wadah yang namanya Asosiasi Puskesmas Indonesia. Seiring perjalanan pada saat kita mengurus aspek legal standing kita di Kemenkumham, kita disarankan untuk mengganti nama asosiasi karena ini bertentangan dengan undang-undang yang ada. Akhirnya kita mendeklarasikan nama Asosiasi Puskesmas menjadi Akselerasi Puskesmas Indonesia. Ini sering menjadi pertanyaan di daerah-daerah, kenapa akselerasi kok bukan asosiasi gitu ya. Insya Allah dalam proses karena undang-undangnya sudah membolehkan, kita akan coba balik lagi kepada asosiasi supaya teman-teman jangan pada bingung. Dan ketua bidang organisasinya Bu Nisma sudah mencoba membuat kajiannya. Lanjut. Ya, ini tujuannya. Pertama seperti saya sampaikan tadi, kita ingin menghimpun puskesmas di seluruh Indonesia sebagai wadah diskusi, wadah tukar pendapat, tukar pikiran, memperjuangkan aspirasi dan sebagainya. Ya, karena kadang-kadang regulasi yang dibuat oleh kementerian itu nyampe ke daerah susah kita laksanakan. Ini tentu butuh masukan-masukan dari kita. Kemudian membangun komunikasi dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, dengan adanya Apkesmi, alhamdulillah teman-teman jadi saling kenal kita. Ada puskesmas yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera, dari Jawa, Jakarta. Itu jadi saling kenal. Kemudian jangan vertikal, saat ini komunikasi kita dengan kementerian cukup bagus, baik Kementerian Kesehatan yang memang program-programnya kita laksanakan, maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai induk organisasi dari pemerintah daerah. Karena puskesmas di bawah pemerintah daerah, maka induk organisasi kita ada di Kementerian Dalam Negeri. Anggaran kita diatur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Lanjut. Nah, ini visi kami untuk periode 2024-2029 kepengurusan saat ini, kita mencoba membuat visi Apkesmi melesat untuk terwujudnya puskesmas yang kuat menuju Indonesia sehat. Kenapa kita buat puskesmas Apkesmi melesat? Karena perjalanan program-program puskesmas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan itu dinamikanya luar biasa. Hari ini ada program, besok sudah ada program baru. Program yang satu belum selesai kita laksanakan, baru mencoba memahami, udah muncul program baru lagi. Nah, jadi kalau kita jalan kaki atau jangan kita hanya duduk-duduk diam baik, itu nggak jalan puskesmas, kita ketinggalan. Oleh karena itu, kami mencoba menyemangati teman-teman dengan visi ini. Jadi Apkesmi melesat untuk terwujudnya puskesmas yang kuat menuju Indonesia yang sehat. Ada 6 misi yang coba kita angkat. Silakan lanjut. Yang pertama melakukan penguatan organisasi melalui penataan kepengurusan. Jadi di Apkesmi tatanannya mulai di pengurus pusat ada DPP, Dewan Pengurus Pusat, di provinsi ada DPW, Dewan Pengurus Wilayah, dan di kabupaten kota ada DPC, Dewan Pengurus Cabang. Ini yang sedang coba kita bangun terus, karena sampai saat ini nanti ada beberapa, di slide berikutnya ada beberapa provinsi yang sudah terbentuk. Kemudian meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dengan di puskesmas melalui peningkatan kapasitas SDM. Ya, kita mengadakan webinar-webinar, workshop, pelatihan, termasuk kegiatan berskala besar kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah Semiloka, dilaksanakan biasanya di pertengahan tahun. Kemudian Jambore Puskesmas, kita ingin menghimpun teman-teman puskesmas berkompetisi, mengeksplor masing-masing kemampuan dan kreativitasnya di masing-masing puskesmas. Ada lomba inovasi, lomba karya tulis ilmiah, kemudian ada puskesmas prestasi dan sebagainya. Itu dirangkum dalam Jambore Puskesmas Nasional. Kemudian melakukan kajian riset dan inovasi untuk peningkatan mutu layanan puskesmas. Jadi kita juga ada departemen penelitian dan inovasi yang diketuai oleh Bu Nurmari. Jadi kita aktif melakukan kajian-kajian terkait dengan bagaimana kondisi puskesmas. Kita pernah lakukan bersama Kemenkes melakukan kajian tentang standar insentif teman-teman kapus di daerah. Kita pernah melakukan kajian di 10 provinsi ya, bekerjasama dengan Kemenkes. Kemudian juga dengan CKG kita melakukan riset ringan, kendala-kendala yang dialami oleh puskesmas apa saja, dan sudah kita sampaikan policy briefnya kepada Kementerian Kesehatan. Kebetulan waktu kita diskusi itu hadir langsung Pak Roy Himawan, pada saat itu Ketua Takel Kesprimkom. Kemudian melakukan penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan program puskesmas. Saat ini kami memang bertahap ya. Pertama memang Apkesmi adalah organisasi nirlaba
yang tidak mendapatkan keuntungan dari mana-mana, sehingga kekuatan kami juga kecil. Nah, kami sedang dalam proses pengembangan sistem informasi atau website yang nantinya seluruh puskesmas bisa kita himpun di sana datanya. Jadi kalau teman-teman atau lembaga tertentu membutuhkan data-data tentang puskesmas, harusnya Apkesmi memiliki itu. Tapi sampai saat ini ya dengan keterbatasan anggaran kita masih mencoba membangun secara perlahan. Meningkatkan koordinasi dan advokasi kepada pemangku kebijakan ini dari pusat daerah ya. Jadi di pusat kami koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dengan permasalahan di puskesmas ya, mulai dari box salur ya. Box salur dulu awalnya kan box distribusinya ke pemerintah daerah. Setelah kita diskusi dengan awal-awal Pak BGS ya, kita minta bahwa box itu sebaiknya disampaikan ke puskesmas langsung. Akhirnya muncullah box salur ya. Kemudian kebijakan-kebijakan lain termasuk Permenkes tentang puskesmas gitu ya. Kita memberikan masukan banyak meskipun masukan-masukan yang kita sampaikan belum tentu diterima seluruhnya. Tapi minimal ada komunikasi bahwa beginilah kondisi yang dialami puskesmas sehingga pada saat orang menyusun sebuah kebijakan itu akan mendapatkan referensi. Oh, kalau saya paksakan begini berarti puskesmas nggak mungkin bisa melaksanakan. Ya. Kemudian meningkatkan silaturahmi, komunikasi dan diskusi bagi seluruh puskesmas. Jadi kita membuka ruang untuk selalu diskusi. WA grup puskesmas sangat banyak ya, baik per wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan sebagainya, atau ada kita grup satu Apkesmi satu namanya tuh seluruh puskesmas di Indonesia bisa bergabung di situ. Lanjut. Nah, ini moto yang menjadi penyemangat kami, puskesmas kuat Indonesia sehat. Makanya kalau saya lupa tadi salam Apkesmi, kalau saya bilang kenapa kita ambil moto ini? Karena kami berkeyakinan kalau puskesmasnya kuat, kuat kami coba terjemahkan dalam kuat anggarannya, kuat SDM-nya, kuat sarana prasarananya. Insya Allah orang sakit berkurang. Rumah sakit nggak banjir dengan rujukan. Rumah sakit nggak banjir dengan orang antri di rumah sakit. Kalau 144 diagnosa yang ditetapkan BPJS itu selesai di puskesmas, rumah sakit nggak butuh antri. Ya. Oleh karena itu, puskesmas harus kuat. Nah, ini bukan jadi sebuah sinyalemen kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, bahwa puskesmas harus kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu berkewajiban memperkuat itu, bukan kita saja. Kita berusaha strong, tapi suplemennya nggak ada, percuma gitu ya. Kita strong, tapi makanan bergizinya nggak ada. Nah, oleh karena itu, yang berkewajiban memperkuat puskesmas salah satunya pemerintah daerah sebagai owner. Sarana prasarananya harus diperbaiki gitu ya. Kecukupan SDM-nya harus diperbaiki. Anggaran untuk itu juga harus diperkuat. Lanjut. Nah, untuk mempermudah kami membuat sebuah arah kebijakan ya. Yang pertama, target kami penguatan organisasi dulu. Di era periode kepengurusan sampai 2029, kita berharap bahwa setidaknya kita bisa dapat 70% atau 80% kepengurusan terbentuk di seluruh daerah. Ya. Kemudian koordinasi dengan pemangku kebijakan semakin intens, dan ini juga kami terus berharap kepada teman-teman di daerah jangan berpangku atau bertumpu kepada pengurus pusat ya, karena komunikasi di daerah juga harus dibangun. Pengurus DPC yang ada atau DPW yang ada silakan berkomunikasi dengan stakeholder yang ada di daerah sehingga akan lebih mudah untuk berkoordinasi atau memberikan masukan-masukan terkait dengan kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh puskesmas. Kemudian peningkatan silaturahmi antar puskesmas ini membangun kebersamaan sebenarnya. Kalau kita lebih sering ketemu, lebih sering diskusi, lebih sering ngobrol, insya Allah rasa saling memilikinya itu lebih tinggi. Ya, rasa persaudaraan lebih tinggi. Sehingga kalau ada masalah, saya menghadapi masalah begini ya di puskesmas saya. Kemudian pernah ngobrol, rasanya dulu puskesmas di Aceh pernah ngomong dia punya masalah gini. Kan jadi enak. Oh, nelpon deh ke sana. Oh, ternyata solusinya dapat. Nah, kira-kira itu. Lanjut. Nah, untuk program prioritas kami sesuai dengan kita ada 14 departemen. Jadi pertama kita sedang mencoba menyusun buku pedoman perlindungan hukum bagi puskesmas. Nakesnya sudah dilindungi oleh masing-masing OP, dokter oleh ID, perawat oleh PPNI, bidan oleh IB, sudah ada perlindungan hukum. Tapi bagaimana perlindungannya puskesmasnya? Puskesmasnya dianggap malpraktik, puskesmasnya dianggap tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan. Itu sedang kami kaji karena di kami ada Departemen Perlindungan Hukum ya. Kemudian aktif dalam peningkatan kapasitas SDM, puskesmas melalui pelatihan ini sudah kita laksanakan. Pendampingan implementasi ELP di puskesmas ini kita sudah mempersiapkan kader-kader untuk itu karena di Apkesmi ini banyak surveyor puskesmas gitu ya, dan kita intens diskusi, bahkan satu orang kader kita ketua departemen
penelitian dan inovasi, Bu Nurmari menjadi salah satu konsultan di dalam buku penyusunan buku pedoman kerja Puskesmas jilid 1. Ya. Kemudian kolaborasi dengan berbagai lembaga dalam mendukung program kesehatan khususnya program prioritas nasional ya, kita mencoba dengan berbagai lembaga ya, baik itu lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya untuk pengentasan program prioritas nasional khususnya stunting dan TB ya. Kemudian advokasi kebijakan regulasi relevan dengan kondisi puskesmas intens kita laksanakan. Lanjut, kajian dan riset untuk peningkatan mutu pelayanan, mengadvokasi puskesmas dalam pembuatan inovasi standar. Jadi kita sudah sekali melakukan workshop penyusunan inovasi ya, dilakukan oleh Bu Nurmari dan teman-teman. Insya Allah nanti akan dilakukan lagi supaya teman-teman di dalam menyusun inovasi itu memenuhi kaidah-kaidah inovasi. Kalau teman-teman di DKI, saya yakin udah terpapar sekali dengan tata cara dan sebagainya karena sering ikuti. Teman-teman di daerah sebatas bikin inovasi, yang penting namanya unik. Kemudian ada masalah yang menjadi penyebab gitu ya. Pada saat ditanya dokumennya mana, nggak ada. Masih banyak yang begitu. Oleh karena itu, ini terus kita tingkatkan. Analisis kebutuhan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, ini melalui sistem aplikasi yang sedang kita kembangkan. Kita sudah memberikan masukan ke Pak Menkes pada saat itu, bahwa banyak daerah yang tenaganya masih kurang, nakesnya, ya, data kasar sudah kita sampaikan, kemudian sarana dan prasarana, kita berharap mulai DKI Jakarta sampai dengan di Papua sana, harapannya, kebutuhan pelayanan kesehatan teratasi sama. Meskipun bangunannya beda, di Jakarta bisa mungkin 5 lantai gitu ya, di sana walaupun cuma 1 lantai, tapi sesuai kebutuhan itu terpenuhi. Itu harapan kita, ada kesamaan mutu pelayanan ya. Kemudian memang kita masih terkendala pada saat diskusi dengan Pak Menkes adalah beliau minta data langsung ya, kekurangannya di mana, apa-apa yang diperlukan, beliau minta data konkret. Hanya saja memang dengan keterbatasan kita belum memiliki data yang konkret. Kemudian analisis tingkat kesejahteraan, kita ditantang sama Bu Dirjen sebenarnya. Coba Apkesmi buat kajian tentang tingkat kesejahteraan nakes di puskesmas. Sebetulnya seperti apa, dan buat policy briefnya. Ini yang belum kita lakukan. Insya Allah akan tetap menjadi satu agenda kita, dan ini ada di Apkesmi, ada namanya Pusat Kajian Kebijakan Program Kesehatan. Kemudian analisis STS OTK Puskesmas ya. Jadi sebetulnya pada saat penyusunan Permenkes 19 kita terlibat. Kita sudah memberikan masukan bahwa Kasubag TU tetap ada di puskesmas. Karena pengelola keuangan, penanggung jawab keuangan adalah Kasubag TU. Pada saat diskusi disepakati, tapi pada saat Permenkes turun, Prof, hilang Kasubag TU-nya. Saya juga kurang paham ini. Jadi masuk di klaster. Lanjut. Ya, kemudian menyusun sistem informasi yang dapat mengakses seluruh data. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita sedang proses membangun website, pendampingan penerapan BLUD. Kita punya beberapa konsultan BLUD di Apkesmi. Ya, jadi kita baik melihat pelatihan atau lewat pendampingan langsung, referensi yang diperlukan puskesmas, kemudian aktif dalam kegiatan sosial ya. Termasuk misalnya kalau ada bencana-bencana yang berkaitan, khusus yang berkaitan dengan puskesmas, kita aktif langsung. Waktu di Aceh, kita turun langsung menggalang dana dari teman-teman puskesmas, dari puskesmas untuk puskesmas, dan kita hadir langsung ikut membantu recovery di Aceh. Lanjut. Untuk jajaran pengurus Dewan Pembina kita ada 2, Pak Menkes dan Pak Mendagri ya. Lanjut. Kemudian Ketua Dewan Pakar kita adalah Dr. Umar Wahid, beliau ini adik kandung Gus Dur ya. Ini beliau aktif sekali memberikan masukan-masukan kepada kita dengan beberapa anggota ya. Lanjut. Kemudian Dewan Pakar kita diketuai oleh Prof Nila, ini juga luar biasa, beliau supportnya, saya sangat appreciate dengan beliau. Kemarin saya datang di sini Senin sore, malamnya saya dengan Bu Nisma langsung ke rumah beliau, masih banyak diskusi juga tentang negara ini dengan beliau gitu ya. Jadi pemikirannya masih ini, termasuk Prof Askobat yang hadir di sini, beliau salah satu Dewan Pakar dari Apkesmi. Lanjut. Nah, untuk sekjen kita Dr. Eka Sakti dari DKI Jakarta, dan bendahara umum kita Dr. Pratiwi dari Padang, Sumatera Barat. Lanjut. Ini kita ada 5 bidang ya. Ketua DPP ada 5, ketua umum 1, ketua DPP ada 5, dengan masing-masing membidangi. Untuk yang ketua 1 membidangi organisasi dan advokasi pelindungan hukum, ketuanya Dr. Risma, silakan berdiri karena orangnya ada, berdiri.
Ya, ini Bu Nisma Ketua Bidang 1. Sekretarisnya Mbak Janita ini tidak hadir karena sibuk bekerja, beliau di Rumah Sakit Ciracas. Lanjut. Di bidang 2 Dr. Asep Sani dari Sukabumi. Kemudian yang kedua nih saya nggak kenal nih siapa ya. Sekretarisnya Dr. Aulia, silakan berdiri. Ya, yang ketiga lanjut Dr. Deborah. Kemudian beliau sibuk ikut presentasi oral sepertinya dengan sekretaris Dr. Deborah ini dari Bandung. Kemudian Irfan Sarjana Kedokteran Gigi ini dari DKI Jakarta. Lanjut. Yang keempat Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan SDMK Dr. Tri. Ini yang paling cantik ya. Kemudian sekretarisnya Dr. Septi Zahrawi dari DKI Jakarta juga. Lanjut. Dan yang terakhir Ketua Bidang Kerjasama Terlembaga dan Sosial Kemasyarakatan, ketuanya Dr. Sapta dari Blora, Jawa Tengah, dan sekretarisnya Nasyosi Yuliaris dari DKI Jakarta. Lanjut. Dan kita ini ada Pusat Kajian Kebijakan Program Kesehatan, ini yang tugasnya mengkaji program-program yang sudah berjalan, sedang berjalan, atau akan berjalan. Itu dikaji oleh ini. Ya. Jadi kalau teman-teman ada masukan, oh kita butuh kajian, bahkan untuk hal-hal yang belum. Jadi ketuanya Dr. Soehartono dari Brebes, Jawa Tengah, dan Sela Rizky Anjari dari DKI Jakarta sekretarisnya dengan beberapa anggota dewannya. Lanjut. Ya, 14 departemen yang ada di bawahnya, yaitu Departemen Pengembangan Organisasi, ketuanya Dr. Winanda dari Padang, Departemen Advokasi dan Perlindungan Hukum, ketuanya juga Dr. Aris dari Padang, Departemen Data dan Informasi, Dr. Yuda dari DKI Jakarta, Pengembangan Program Kesehatan Masyarakat, Dr. Aisyati dari Riau, Departemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pak Fajri dari Kalimantan Selatan, Departemen Mutu Layanan Kesehatan, Dr. Lolo Sundari dari Banten, Departemen Pembiayaan Program Kesehatan, Dr. Erzi dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Departemen Pengembangan Sarana Prasarana adalah Dr. Dewa dari Bali, Departemen Tenaga Kesehatan Pak Umar dari Jambi, lanjut. Kemudian Departemen Pendidikan dan Pelatihan adalah Dr. Danita dari DKI Jakarta, Departemen Penelitian dan Inovasi Dr. Nurmari, silakan berdiri. Ini tukang ngobok-ngobok inovasi, jadi kalau yang inovasi pasti kenal karena beliau jurinya. Departemen Hubungan Masyarakat Pak Supriyanto dari Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Departemen Kerjasama Antar Lembaga Bu Sarkundina dari Jakarta, dan Departemen Hubungan Masyarakat Dr. Irma Yunita dari DKI Jakarta, Departemen Sosial Pak Supriyanto dari Kalimantan Timur. Lanjut. Nah, sebagai informasi, jadi kita ada 15 DPW yang sudah terbentuk, ya, jadi mulai Jawa Barat, Kaltim, Sulsel, NTB, Sulut, Sulbar, Sumatera Barat, Jambi, Kalteng, Kalsel, NTB, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulsel, dan DIY. Dan untuk spesial untuk Jakarta, DKI Jakarta, karena sudah terbentuk terlebih dahulu Asosiasi Puskesmas Jakarta dan sudah berbadan hukum, sehingga posisi kita adalah bermitra dengan APJ. Ya. Karena kita sudah melakukan beberapa kali diskusi untuk bertransformasi ke Apkesmi, namun kendala yang paling utama adalah bahwa Asosiasi Puskesmas Jakarta sudah berbadan hukum tersendiri dan memiliki ADART tersendiri. Lanjut. Nah, namun demikian ada beberapa daerah yang di provinsinya belum ada DPW-nya, tapi di daerahnya, di kabupaten kotanya ada DPC-nya. Ya, jadi di Jawa Tengah ada 3 kabupaten, yang Banyumas, Banjarnegara, Cilacap. Kalbar ada, bukan Mentawai ini sebenarnya. Kalbar ada 1 kabupaten, di Aceh ada 1 kabupaten, Aceh Singkil, Riau ada Kabupaten Siak, dan di Banten ada Kota Tangerang Selatan. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih peran strategis Apkesmi dalam transformasi layanan primer? Kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam transformasi layanan primer atau yang di Puskesmas dikenal dengan ILP, dan kita berada pada pilar pertama ya. Jadi peran Apkesmi yang pertama adalah mengakselerasi implementasi transformasi layanan primer di Puskesmas. Jadi kita mendukung penerapan integrasi, kemudian mendorong penguatan pelayanan promotif preventif ya dengan berbagai seminar-seminar, webinar, dan pertemuan. Meningkatkan kapasitas kepala puskesmas sama dengan melalui pelatihan kepemimpinan, workshop, dan sebagainya. Kita sudah teragendakan di tahun ini ada beberapa pelatihan, namun kita berharap sekali bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Apkesmi itu ber-SKP. Nah, sementara untuk kegiatan yang ber-SKP itu harus butuh waktu beberapa ini Bu ya, 40 hari sebelum pelaksanaan, sehingga kita butuh persiapan yang matang sehingga tidak bisa dadakan. Oleh karena itu persiapan-persiapan dilangsungkan kebetulan di bidangnya Bu Tri. Sebenarnya banyak yang kita persiapkan untuk pelatihan-pelatihan, namun masih dalam proses.
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, mendukung akreditasi puskesmas, ya Apkesmi sempat membentuk lembaga akreditasi ya, meskipun perjalanannya mungkin tidak terlalu mulus, tapi ada lembaga yang coba kita membantu puskesmas ya, mengadvokasi puskesmas, memberikan pendampingan, kemudian bahkan melakukan akreditasi puskesmas ya. Kemudian menjadi wadah koordinasi ya, sekali lagi bahwa mari kita diskusi terkait dengan ILP dan sebagainya. Kalau memang teman-teman di puskesmas butuh tempat untuk berdiskusi, silakan gunakan Apkesmi untuk berdiskusi. Lanjut. Nah, pada 4 fokus dari pilar pertama, di edukasi penduduk kita mendorong promosi kesehatan dan pemberdayaan melalui puskesmas. Jadi kita berharap sih pemberdayaan masyarakat lebih maksimal. Hanya saja tidak bisa bertumbuh ke kita. Peran lintas sektor lebih dominan ya. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan masyarakat, maka kepala desa, camat dan sebagainya itu menjadi leading sektor yang paling utama itu ya. Makanya di puskesmas kita ada pertemuan lintas sektor ya. Kita sih berapnya kemarin pada saat kita audiensi dengan Komisi 9, kita minta bahwa Kementerian DPR bisa mendorong kementerian terkait dalam hari ini baik pemerintahan dalam negeri atau Kementerian Desa itu menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat. Apa saja sih yang sebenarnya bisa diberdayakan masyarakat itu, gitu ya. Jadi atau seperti apa perannya masyarakat? Kita tentu stressing kita pada stunting misalnya ya. Stunting itu nggak bisa kita selesaikan sendiri. Masyarakat lebih dominan. Tapi karena tidak ada yang mewajibkan bahwa ini loh masyarakat harus terlibat, maka mereka juga duduk-duduk pangku tangan. Ini kita sudah mendorong lewat DPR untuk kementerian terkait menyusun pedoman itu. Kemudian pada pencegahan primer kita mendukung implementasi imunisasi, germas, dan pikir ini udah program-program puskesmas yang memang kita laksanakan ya. Kemudian pencegahan sekundernya kita ada CKG sekarang ya. Ini CKG juga menjadi kendala. Evaluasi kita terakhir dengan Prof Asko, dengan Pak Roy, Prof Nila ya, kita diskusi terkait dengan CKG. Memang banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan. Meskipun ada isu-isu bahwa akhirnya puskesmas mengejar kuantitas, tapi kita berharap tanpa mengabaikan kualitas dari screening itu sendiri. Peningkatan kapasitas layanan primer kita saya pikir sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi melakukan peningkatan kapasitas baik lewat pelatihan, webinar, seminar, semiloka dan sebagainya. Lanjut. Untuk peran pendukung, kita menyampaikan aspirasi puskesmas kepada pemerintah. Ya, tentu ini terkait dengan kendala-kendala. Kita ingin menyuarakan apa sih yang dihadapi oleh puskesmas. Ya, kemudian membangun kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS dan sebagainya. Sebenarnya kita intens diskusi dengan para leading sektor ini. Hanya saja, apakah kita disetujui atau diakomodir usulan kita itu yang menjadi kewenangan mereka. Kita tidak bisa maksa. Dengan BPJS terkait dengan pengembalian uang kapitasi, kita bolak-balik diskusi dengan DJSN, dengan Dewas, dengan direksi BPJS, kita bolak-balik diskusi menyampaikan keluhan puskesmas bahwa berat mengembalikan buat puskesmas. Namun ya kembali kebijakan dan keputusannya ada di beliau-beliau ya. Kemudian menjadi katalis percepatan transformasi layanan primer, kita sudah diskusi dengan Kemenkes bahwa kita sampaikan ke Bu Dirjen kalau memang ada yang perlu diakselerasi terkait dengan ILP, ayo kerjasama dengan kami. Kami siap membantu. Dan Bu Dirjen sudah pada saat itu sebenarnya sudah minta Bu Ira untuk membuat draft MOU ya. Ayo kita sudah bermitra dengan Apkesmi untuk percepatan program ILP ini. Jadi pada kesimpulannya bahwa Apkesmi berperan sebagai akselerator, fasilitator dan advokator dalam memastikan transformasi layanan primer ya berjalan efektif hingga tingkat puskesmas. Intinya kita menjembatani antara penyusun kebijakan, regulator, dan kita pelaksana kebijakan, operator. Supaya tidak ada miss ya. Nah, ini harapan kita. Oleh karena itu, mari teman-teman di puskesmas, masukan-masukan terkait dengan kondisi lapangan, silakan sampaikan kepada Apkesmi. Saya pikir media sosial Apkesmi banyak sekali. Silakan dan mau diskusi langsung dengan teman-teman juga ada media-media yang tersedia. Ya, jadi silakan hal-hal yang memang butuh dilanjutkan kepada pengambil kebijakan, kita akan sampaikan kepada pengambil kebijakan. Lanjut. Nah ini kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan. Saya pikir sekilas saja ya. Ada beberapa kegiatan mulai dari kegiatan Semiloka, kemudian Jampusnas, kemudian advokasi kegiatan kita di kementerian, kemudian kegiatan kita ke lapangan. Ada yang kita posisi di Aceh nih ya. Jadi kita selalu ada untuk puskesmas intinya itu. Lanjut.
Ya, lanjut lagi. Oke, saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian untuk paparan tadi perkenalan Apkesmi. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa terpaut di dalam hati Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mengingat Apkesmi pada saat ada hal-hal yang didiskusikan terkait dengan Puskesmas, silakan sampaikan dengan Apkesmi, kita cari solusinya sama-sama. Bukan Apkesmi menjadi pemberi solusi, tapi kita mewadahi untuk mencari solusi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kusnadi SKMM selaku Ketua DPP Apkesmi yang telah menyampaikan paparannya dan semoga setelah ini kita menjadi lebih kenal, lebih akrab dengan Apkesmi. Baik Bapak Ibu peserta Limina Conference 2026. Selanjutnya kita akan masuk ke Puskesmas pertama, paparan Puskesmas pertama di wilayah perkotaan yang diwakili oleh Puskesmas Pesanggerahan dari Provinsi DKI Jakarta. Kepada rekan-rekan Puskesmas Pesanggerahan, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih banyak pada panitia telah mengundang Puskesmas Pesanggerahan untuk bisa hadir dan berdiri di sini untuk bercerita. Mohon izin, saya dengan Dr. Edwina Ditya Skarputri, saya mewakili pimpinan kami, Dr. Sri Rejeki Amelia Mars. Kebetulan beliau berhalangan hadir, namun mohon izin semoga tidak mengurangi hikmat tentang bagaimana nanti kita bercerita tentang perjalanan ILP di Puskesmas Pesanggerahan. Terima kasih banyak kepada para guru sejawat, mohon izin Prof, mohon izin untuk waktunya sedikit bercerita tentang ILP di Pesanggerahan. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Boleh minta slide-nya. Sebelum memulai, kalau di DKI nggak afdol kalau kita tidak pantun. Jadi mohon izin, saya minta cakepnya terlebih dahulu. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika petang hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi hari ini. Siap. Baik, tak kenal maka tak sayang. Puskesmas Pesanggerahan itu adalah salah satu dari 10 puskesmas di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Kami merupakan puskesmas yang cukup unik untuk demografinya karena mohon izin kita tidak punya taman seperti Tebet misalnya, kita tidak punya Ragunan seperti di Pasar Minggu, kita tidak punya mall, dan kalau yang sudah pernah ke Pesanggerahan pasti sangat erat dengan banyaknya makam cemetery di sekeliling puskesmas. Yang paling terkenal makam almarhumah Vanessa Angel gitu ya. Jadi ramai sekali waktu ada kejadian tersebut. Jadi sebenarnya bekerja di Puskesmas Pesanggerahan membuat kita menatap masa depan. Pada akhirnya akan ada akhir dan bagaimana kita mengisi kehidupan kita agar bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, khususnya untuk warga di sekitar Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Mohon izin hadirin sekalian boleh dilihat visi Puskesmas Pesanggerahan adalah Puskesmas Prima Kebanggaan Warga Kecamatan Pesanggerahan. Sewaktu kita akreditasi, surveyor sempat berkata, sebagai visi terlalu kecil, kenapa tidak Puskesmas Kebanggaan DKI Jakarta gitu ya. Kenapa hanya Puskesmas Kebanggaan Warga Kecamatan Pesanggerahan? Tapi ketika kita bergerak ke arah ILP, mata kita menjadi terbuka lebar bahwa sesungguhnya kita mulai dari hal simpel, hal yang paling kecil, ranahnya dari tingkat kecamatan. Seperti yang mohon izin Pak Menkes pernah katakan, Kepala Puskesmas Kecamatan adalah Menteri Kesehatan di kecamatan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Jadi dengan visi ini, dengan bangga kita katakan bahwa kami siap untuk membanggakan warga Pesanggerahan dan memajukannya melalui misi-misi kami, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan mampu bersaing, kemudian meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, selain itu juga menjamin pelayanan yang berkualitas untuk kepuasan pelanggan, menjamin kemitraan. ILP ini sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggait lintas sektor. Karena dari awal kita tidak mengenal integrasi layanan primer dan sampai akhirnya harus kulonwon ke Pak Camat, Pak Lurah tentang posyandunya nih harus dirubah menjadi posyandu siklus hidup. Itu bukan hal mudah, itu merupakan suatu tantangan. Jadi di misi keempat kami menjalin kemitraan adalah hal yang sangat strategik, harus dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kekeluargaan. Karena kalau tempat
tempat kerja tidak nyaman, tidak akan bisa kita bekerja dengan maksimal, gitu ya. Boleh di next. Tata nilai kami berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Mohon izin, boleh di next. Dan ini adalah demografi dari Puskesmas Pesanggerahan. Kita punya 5 kelurahan yang paling padat penduduk ada di wilayah Petukangan Utara dengan 68.144 jiwa. Yang kedua kita punya Bintaro di 65.541 jiwa. Dan bisa dilihat batas wilayah kita itu selatan yang sangat selatan gitu ya, perbatasan dengan Tangerang. Kemudian kita juga tetanggaan dengan Puskesmas Kembangan, dengan Puskesmas Kebayoran Lama. Jadi khususnya untuk CKG mungkin sekarang itu banyak yang bukan warga Pesanggerahan tapi ter-CKG-kan di wilayah kami. Untuk total populasi di tahun 2026 kita ada di 263.379 jiwa. Cukup banyak ya. Boleh di next. Ya, ini adalah tampilan depan Pustu, Puskesmas Bantu Kami. Mohon izin boleh dilihat pertama kali kita melangkah ke arah ILP, yang kami jadikan pilot project untuk Pustu ILP adalah Pustu Petukangan Utara. Satu, pertimbangannya warganya paling banyak, dan yang kedua, kebetulan Puskesmas Induk kami, Puskesmas Kecamatan itu ada di Kelurahan Petukangan Utara. Jadi dengan harapan tidak mempersulit teman-teman di Pustu untuk beralih ke arah ILP, berproses untuk berubah dari yang per program menjadi integrasi layanan primer, dan syukur alhamdulillah sekarang seluruh Pustu kami sudah integrasi layanan primer dan juga dengan terintegrasi dengan cek kesehatan gratis. Jadi ILP-nya sudah combine dengan CKG. Boleh di next. Ini adalah SOTK kami mengikuti ILP, Kepala Puskesmas kami Dr. Sri Rejeki Amelia Mars. Kemudian untuk penanggung jawab klaster 1, alhamdulillah sekarang kita juga sudah punya KTU. KTU kami sebelumnya pensiun, kita sempat beberapa kali KTU-nya belum ada definitif dan sekarang sudah ada yang definitif dan menjadi penanggung jawab klaster 1. Kemudian ada klaster 2 ibu dan anak, klaster 3 dewasa dan lansia, klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular, di bawahnya ada counseling dan juga surveillance, dan yang terakhir adalah lintas klaster. Saya rasa untuk SOTK kurang lebih sama mengikuti KMK 2015 ya, tahun 2023. Boleh di next. Profil SDM di Puskesmas Pesanggerahan totalnya kami memiliki 205 SDM yang terdiri dari PNS, CPNS, P3K, P3K paruh waktu dan juga non-ASN. Dengan komposisi SDM didominasi oleh non-ASN sebanyak 102 orang atau sebanyak 50%. Boleh di next. Dan ini sebaran SDM-nya, ada tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya, administrasi penunjang. Ya, next lagi. Ini kami dapat dari kepegawaian, jadi totalnya dengan petugas security, PJLP ya, ada 255 petugas sewilayah Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Next. Ya. Ini adalah dasar di mana kita belajar tentang ILP. Jadi KMK 2015 tahun 2023 ini kalau waktu pertama kali kita kenal ILP tuh di Pesanggerahan tuh dikekepin. Kita sampai bikin FGD, Prof izin, focus group discussion per cluster kita panggil, kita undang gitu ya. Pengen tahu apa sih maunya, ILP itu mau mengharapkan tuh seperti apa. Dan sekarang karena kita ada CKG dan sebenarnya kalau kita telisik lagi ILP itu menjadi dasar dari si CKG tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya di combine ya kedua hal ini menjadi suatu fondasi untuk pelayanan prima di puskesmas seperti itu. Boleh di next. Kita juga punya SK yang mengatasnamakan ILP itu harus berjalan loh gitu. Ada SK dari Kepala Dinas dan juga SK dari Kepala Puskesmas. SK dari Kepala Dinas itu penetapan Puskesmas Kesehatan, Puskesmas di wilayah kecamatan itu harus integrasi ILP di 44 PKC dari SK Kepala Dinas di tahun 2024 dan juga untuk implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Pesanggerahan juga kami sudah meng-SK-kannya. Next. Dan ini ada beberapa SOTK kami dan juga SOP untuk alur pelayanan karena harus ada payung hukumnya, harus ada alurnya biar teman-teman tidak bingung harus gimana nih per klasternya seperti itu. Next. Oke. Jadi sebenarnya main course paparan hari ini adalah ini dia. Perjalanannya gimana sih? Jadi best practice yang ingin kita ceritakan adalah tips and trick bagaimana kami juga mau izin sempat diundang oleh Dinas Kesehatan untuk diminta mempresentasikan best practice-nya Puskesmas Pesanggerahan. Pada saat itu kami diminta karena laporannya paling baik, dalam artian kita tidak pernah telat melaporkan laporan bulanan ILP,
Jadi masih ada laporan program, tapi pada satu kesempatan juga tetap tiap bulan itu ada laporan ILP yang harus kita laporkan gitu ya. Dan di sini adalah bagaimana sih sampai akhirnya alur integrasi layanan primer ini bisa berjalan dengan baik di Puskesmas Pesanggerahan. Mohon izin. Dan yang ini yang terbaru, jadi kalau misalnya mohon izin hadirin melihat judulnya, integrasi cek kesehatan gratis dalam pelayanan berbasis siklus hidup ILP. Jadi kalau di awal kita udah disodorin ILP, ketika ketemu CKG, CKG-nya harus include ya di dalam ILP. Jadi kalau kita nggak kuat ILP-nya, pasti kedodoran waktu kita mengerjakan CKG-nya. Kenapa? Karena item screening di ILP itu kurang lebih sama dengan yang ada di CKG. Gitu ya. Jadi memang harus dikuatkan dulu integrasi layanan primernya, siklus hidupnya. Karena kembali lagi mohon izin, kita ingatkan kembali bahwa ketika kita bicara ILP kita punya 3 kunci utama. Yang pertama adalah siklus hidup. Yang kedua adalah mendekatkan layanan sampai ke tingkat desa dan dusun. Kalau di Jakarta mungkin berarti kecamatan, kelurahan. Dan yang terakhir adalah PWS, pemantauan wilayah setempat. Dan ketiga itu harus bisa diakomodir dalam perjalanan implementasi ILP kita sampai akhirnya bisa kita surrounding sama si cek kesehatan gratis gitu ya. Next. Ya, jadi Pesanggerahan itu sudah mulai mengenal CKG ILP di tahun 2023. Pertama kali kita sosialisasikan di Minlok tanggal 28 Desember. Kemudian seperti yang tadi saya sudah katakan, kita melakukan fokus group discussion per klaster. Klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, dan lintas klaster. Selanjutnya, sebelum kita berani keluar, sebelum kita berani advokasi ke Lintor, itu kita ingin internal kita tahu dulu tentang apa itu ILP. Jadi jangan sampai, mohon izin sampai PJLP pun di Puskesmas Pesanggerahan bisa kita jamin bahwa sudah paham tentang apa itu siklus hidup gitu, apa itu ILP. Baru di tanggal 30 Januari 2024, mohon izin, itu kita rapat bersama Kapus. Pada saat itu kepala puskesmas kami masih Dr. Gigi Etrina Eryawati, MEPIT. Kita advokasi, yuk kita udah mulai harus ke Lintor nih, kita udah mulai harus kulon-nuwun ke yang punya wilayah, ke Pak Camat dan jajarannya. Seperti itu. Boleh di next? Ini adalah dokumentasi kegiatan kami, sosialisasi ILP, fokus group discussion-nya gitu ya. Boleh di next, izin. Kemudian berikutnya setelah kita sebelum ke Lintor itu kita refreshing dokter umum dulu. Kenapa dokter umum? Karena satu screeningnya itu decision maker-nya per klaster, per kelompok usia, per faktor resiko dan bagaimana harus tata laksana selanjutnya itu dokter umum yang menjadi ujung tombak lah. Jadi kita refreshing dulu nih ilmu pengetahuan dokter umum dan tentang screening-screeningnya. Kemudian baru kita rapat koordinasi sebelum kita ke Lintor. Next. Nah, di Februari 2024 kita mulai kulon-nuwun ke yang punya wilayah, sebutannya roadshow. Roadshow ILP kita ke masing-masing kelurahan, ketemu Pak Lurah, kasih kesra gitu ya. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan di sini adalah kita ingin memberitahu khususnya tentang posyandu. Karena posyandunya harus berubah dari yang tadi mungkin kadernya, kader kan bukan punya puskes ya. Jadi balik lagi posyandu itu juga bukan punya puskesmas, tapi bagaimana kita bisa menggayat Lintor agar bisa sepaham dengan kita, satu visi, satu misi untuk bergerak ke arah ILP. Dari yang tadinya mungkin kader hanya mampu ngerti tentang bayi dan balita, dia sekarang harus paham tentang screening lansia gitu ya. Jadi pemilihan posyandu mana sih yang harus kita transformasikan dulu nih ke arah posyandu siklus hidup atau sekarang sebutannya posyandu 6 SPM. Pada saat itu yang menjadi dasar pemikiran kami adalah lebih mudah untuk mengajarkan kader posyandu bayi dan balita untuk mengecek tekanan darah, untuk mengecek kolesterol, gula gitu ya, daripada ngajarin kader lansia atau posbindu PTM untuk ngajarin bagaimana nimbang-nimbang bayi. Jadi untuk transformasi ke arah posyandu kita lebih mengutamakan dulu posyandu bayi dan balita untuk bertransformasi ke arah posyandu siklus hidup atau 6 SPM tersebut. Gitu. Boleh di next? Ini dokumentasi kegiatannya, itu dengan Pak Camatnya ya. Jadi kita kulon-nuwun dulu. Boleh di next, izin. Dan di Maret 2024 kita alhamdulillah di Jakarta Selatan dukungan dari Sudinkes Jakarta Pusat Jakarta Selatan sangat sangat baik sekali. Jadi benar-benar dibimbing sekali sama Dr. Evelyn dan tim, dan juga di sini kita mulai mencoba untuk melakukan pelatihan ke-25 kompetensi dasar kader. Ya, boleh di next. Oke, ini kita penggalangan komitmen juga dengan para Lintor dan juga seluruh petugas. Next lagi. Dan ini adalah bentuk pertama kali kita melakukan pelatihan dasar kadernya. Next.
Dan ini sekilas saja, mungkin boleh sambil di next aja karena sudah di kode-kode ya. Ada klaster 1, kita ada di lantai 4, kemudian kita ada 4 lantai ya puskesmas kita. Klaster 2 ada di lantai 2, klaster 3 itu ada di lantai 3, klaster 4 juga di lantai 3 gitu, dan lantai 4-nya untuk klaster 1. Next lagi. Oh ya, untuk lantai 1 itu kita CKG itu ada lantai 1. Baik, ini selayang pandang aja, boleh di next aja Mas, izin menggambarkan next lagi bagaimana pelayanan kami di setiap klasternya. Ada untuk klaster 2, next lagi. Ada layanan ibu dan ibu hamil, next. Ruang bersalin kami, next lagi. Ya, layanan kesehatan balita dan APAS ya, next. Ya, ini yang luar gedung, gerebek dan tata laksana stunting, next. Ini untuk dalam gedung kita ada poli PKPR juga, ada di lantai 2. Next. Ya, boleh di next aja. Apa-apa. Nanti klaster 3 kami ada ruang PTM, kita masih punya ruang PTM tersendiri, ruang pemeriksaan umum, kemudian sahabat itu poli jiwa, IMS, HIV, kemudian case procatin, next. Ada KBIFA, tulip itu tuberkulosian leprosi, lansia dan juga ruang CKG. Next. Ya, ini untuk klaster 4-nya, edukasi penyakit menular, inspeksi kesehatan lingkungan, next lagi. Oke, boleh di next aja. Oke, program tuberkulosis dan kusta, next. Ini lintas klaster kami, next lagi. Dan ya, jadi kalau misalnya untuk posyandu ILP atau 6 SPM, kita itu saat ini memiliki 72 posyandu yang sudah bisa dibilang posyandu ILP yang tersebar di 5 kelurahan. Dan sebaran ini menunjukkan bahwa implementasi integrasi layanan primer sudah mencakup di seluruh wilayah kerja Puskesmas Pesanggerahan. Next. Dan total posyandu sekecamatan 129, kita sekarang yang sudah ILP ada 72, next. Untuk kadernya ada total 959 kader, harapannya sampai 2026 akan dilatih sebanyak 585, jadi sudah 61% insya Allah ya. Dengan anggarannya kita menggunakan APBD dan juga tahun ini masih dengan BLUD, next. Ya, ini boleh di next saja. Jadi menggambarkan di pustu kami sudah melaksanakan ILP juga, seluruh klaster ada kecuali klaster 1 karena klaster 1-nya mengadop ke puskesmas induk. Next. Oke, next lagi. Ya, ini yang bias ya, next. Lanjut aja, klaster 3 juga ada ya. Lebih banyak untuk kegiatan luar gedung, screening di luar gedungnya ya, karena mendekatkan layanan sampai ke tingkat desa dan dusun. Next lagi. Ini klaster 4. Dan juga lintas klaster kita juga ada farmasi dan juga laboratorium. Oke, jadi best practice-nya apa sih? Yang terpenting adalah tadi kita sudah bahas tentang bagaimana mendekatkan layanan, jadi pustu kami sudah berintegrasi juga, kemudian bagaimana kita memulai siklus hidup menjadi suatu pelayanan kami, dan yang terpenting PWS. Karena apalah arti dari seluruh hasil screening ILP kita, seluruh hasil screening CKG kalau tidak didatakan dengan baik, karena kita sama-sama tahu puskesmas itu adalah gudangnya data kan. Jadi best practice kami, next, kami memiliki satu, kita punya playbooknya ILP. Jadi kalau dari sedemikian banyak item screening, kita membuat dulu mana sih yang harus dilakukan di first contact dengan pasien. Dan itu kita lakukan sampai ke tingkat pustu kami. Nah nanti untungnya sekarang sudah mulai sangat terbiasa apalagi dengan CKG, jadi hampir di setiap kunjungan pertama tuh screening obesitas, HT, DM, kemudian indera, kulit, itu semua sudah kita lakukan. Untuk screening faktor risiko stroke, faktor risiko jantung itu hanya pada pasien-pasien yang memiliki komorbid ya. Itu baru kita lanjutkan pemeriksaan lebih lengkap seperti profil lipid, kemudian rekam jantung seperti itu. Next. Dan ini juga penting. Kita sekarang mau akan berpindah dari yang tadinya infocus ya, dan mau mengarah ke arah Jaksimpus. Jadi sistem informasi itu penting sekali karena kita sekarang masih bekerja di 2 laman. Kita masih di Epus, di Infokesnya, tapi kita juga harus menginput di CKG, Sehat Indonesia. Aku yang kadang nggak asik ya, suka error gitu sistemnya. Jadi itu kalau bisa mohon izin bisa dibantu di sounding ke Kemenkes, bagaimana caranya agar kami di Puskesmas di layanan bisa dipermudah untuk menginput data hasil pelayanan dan screening kami. Next. Nah ini tips untuk best practice dari Pesanggerahan ada 5. Yang pertama adalah bentuk tim yang solid, internalnya kita kuatkan dulu tentang apa itu ILP, dan yang terpenting adalah right man on the right place. Pilihlah PJ cluster yang mumpuni di bidangnya. Jangan sampai si PJ cluster 2-nya nggak paham dia harus ngapain, apalagi nanti kalau kita mau bergerak ke arah akreditasi atau reakreditasi. Yang kedua adalah koordinasi dan kolaborasi, tidak ada lagi PJ TB hanya mengerti TB. Jadi ILP itu konsepnya memintarkan, membuat pintar seluruh orang, karena dia harus paham dan mampu tata laksana, mampu untuk melakukan screening bahkan di luar dari
program yang selama ini dia pegang. Jadi tidak ada lagi terkotak-kotak UKP UKM, tidak ada lagi program mana yang harus didahulukan, semuanya sama karena siklus hidup. Dan yang ketiga pemahaman menyeluruh, yang keempat kemudahan pencatatan pelaporan, kami di tanggal 1 udah woro-woro, tanggal 3 udah semua masuk ke spreadsheet. Nanti dari spreadsheet, tim PWS kami akan menginputkan ke DHIS 2-nya Menkes. Jadi bukan para petugasnya nginputin DHIS 2, takutnya acak-acakan. Jadi kita punya tim data yang akan menginput ke sana. Dan yang terakhir adalah Monef, karena kalau tidak Monef kita tidak tahu kesulitannya di mana, kendalanya seperti apa. Next. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi rada terburu-buru. Salam sehat dari Puskesmas Pesanggerahan. Kami izin menutup dengan pantun, boleh? Karena Boleh. tadi dimulai dengan pantun. Pergi berlari di pinggir taman, Cakep. betapa indah Erpetra Pesanggerahan. Integrasi kuat berkesinambungan setiap klaster kita kolaborasikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Edwina dari Puskesmas Pesanggerahan Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, kita langsung berlanjut ke Puskesmas wilayah perkotaan yang lainnya. Masih sama dari Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu kami mengundang Puskesmas Mampang Perapatan untuk mempresentasikan paparannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Pakar Apkesmi, Profesor Dr. Askobat Gani, MPH. Makasih Bapak. Yang terhormat Ketua DPP Apkesmi, Bapak Kusnadi beserta jajaran. Dan yang terhormat Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang 504 BRIN ini. Terima kasih. Kami dari Puskesmas Mampang Perapatan mencoba ingin berbagi mengenai implementasi ILP, praktik baik, dan inovasi yang kami kembangkan demi kemudahan akses pelayanan kepada masyarakat luas yang membutuhkan. Perkenalkan kami di sini ada Dr. Aryati Prima, terus ada Dr. Ade, Dr. Ade Mariani, Mas Hoiri, Mbak Citra, Mbak Erma, serta Mas Dimas. Monggo Mbak, silakan semuanya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ira atas openingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari Puskesmas Mampang Perapatan berbagi sedikit mengenai implementasi ILP di Puskesmas kami, baik praktek baik maupun inovasi yang kami kembangkan. Slide. Oke, baik inilah gambaran wilayah umum di Puskesmas kami. Puskesmas kami terdiri dari 5 kelurahan dengan luas 7,7 km persegi, terdiri dari 38 RW dan juga 406 RT. Untuk jumlah penduduk, kami di bawah Pesanggerahan ya, kami cukup mungkin nggak terlalu banyak di sekitar 151.000 jiwa. Lanjut. Ini struktur organisasi kami yang sudah mengadop juga dari Permenkes 19 tahun 2024, di mana kami dikepalai oleh seorang kepala puskesmas, Ibu Ira. Kemudian di bawahnya ada penanggung jawab setiap klaster 1 manajemen, klaster 2 kesehatan ibu dan anak, klaster 3 kesehatan usia dewasa dan lanjut usia, klaster 4 penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta penanggung jawab lintas klaster. Lanjut. Ya, untuk jenis layanan mungkin juga sudah diimplementasikan di Puskesmas Bapak Ibu sekalian ya. Untuk klaster 1 manajemen kami ada manajemen inti, manajemen ketatausahaan, sumber daya kesehatan, sarana prasarana, mutu, keuangan, informasi, jejaring, pemberdayaan masyarakat dan kehumasan. Kemudian untuk klaster 2 kesehatan ibu dan anak, mulai dari ibu hamil, bersalin nifas, bayi balita anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, gizi, jiwa nabza, imunisasi, hatra dan KTPA. Lanjut. Untuk klaster 3 usia dewasa dan lanjut usia, kami juga ada layanan dewasa, lansia, Catin, PTM, KB, UBM, kesehatan haji, kesehatan jiwa dan nabza, prolanis, KTPA, hatra, dan disabilitas. Kemudian untuk klaster 4, kami ada surveillance dan respon, TB, Kusta, Farmusia, HIV, IMS, PTVZ, kesehatan lingkungan, dan untuk lintas klaster kami ada layanan umum 24 jam, farmasi, gigi dan mulut, laboratorium.
Kemudian untuk jumlah kunjungan, kami dari tahun 2024 hingga 2026 selalu meningkat ya jumlah kunjungannya. Terlihat dari tahun 2024 jumlah kunjungan kami dari BPJS 142.000, kemudian di tahun 2025 150.000, dan pada semester 1 tahun 2026 kami sudah mencapai 82.000, yang pada proyeksi di akhir tahun kami akan mencapai 160.000 kunjungan. Lanjut. Kemudian ini kegiatan yang kami lakukan di klaster 1 manajemen, dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu ada pengawasan dan pengendalian dan penilaian kinerja. Lanjut. Untuk perencanaan kami melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang kami lakukan dengan melakukan pertemuan rutin di tingkat pustu dengan Lintor, kemudian ada survei mawas diri atau SMD, MMD, dan juga survei kepuasan masyarakat. Kemudian kami juga melakukan pengawasan dan pengendalian secara internal melalui Lokmin Triwulan, rapat koordinasi dengan PJ Program dan PJ Cluster, Lokmin Bulanan, Monef Kinerja Akhir Tahun, Audit Internal, dan apel pagi yang setiap hari Senin kami lakukan. Kemudian kami juga mendapatkan pengawasan dan pengendalian eksternal dari pengampu kami, yaitu Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan melalui SA Akreditasi, TPCB, Supervisi Mutu Pustu, pertemuan tinjauan manajemen, dan kami juga mendapatkan kunjungan dari Technical Working Group atau TWGTB CCM Indonesia dan juga kunjungan site visit dari NUS Singapura terkait layanan kesehatan jiwa. Kami juga melakukan pengawasan dan pengendalian eksternal kepada jejaring klinik dan BPM yang ada di wilayah kami. Kemudian lanjut ke klaster 2, kesehatan ibu dan anak. Untuk pelayanan dalam gedung, kami ini sedikit potret ya mengenai pelayanan KIA yang ada di puskesmas kami. Untuk ruang tunggunya, kami sudah dilengkapi dengan mural yang mudah-mudahan dapat membuat nyaman anak-anak yang berobat ya. Kemudian kami juga ada ruangan ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai mainan dan bacaan buku. Mungkin kalau MBG makan bergizi gratis, kalau kita membaca buku gratis ya, MBG. Kemudian ruang layanan tumbuh kembang. Kemudian pelayanan dalam gedungnya juga ada ruang layanan kesehatan ibu dan USG, kemudian ruang layanan imunisasi, layanan balita sakit, PKPR, dan ruang laktasi. Untuk pelayanan luar gedung, kami sudah melakukan posyandu ILP dan smart posyandu, di mana kami sudah ada 5 posyandu ILP di setiap kelurahan dan juga dijadwalkan buka 2 hari dalam 1 minggu. Sudah dilengkapi juga dengan atur prometri set dan juga tablet untuk pencatatan dan pelaporan. Ini adalah potret layanan posyandu ILP di usia balita dan remaja. Lanjut. Kemudian ini pelayanan CKG anak sekolah. Lanjut. Pelayanan bias sekolah dan pelayanan dokcil dan dokgicil. Kemudian masuk klaster 3, usia dewasa dan lanjut usia. Ini potret di pelayanan dalam gedung kami, yaitu ruang layanan usia dewasa, Idenanda Station, dan ruang tunggu klaster 3, ruang layanan lanjut usia, ruang layanan PTM, HATRA atau kesehatan tradisional, kesehatan jiwa dan nafza, Catin dan Ifates, KTPA atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan UBM atau upaya berhenti merokok dan layanan haji. Kemudian ini pelayanan luar gedung yang mungkin sama ya, kita sedang berjibaku dengan CKG, kami melakukan CKG di banyak sektor di wilayah kami. Lanjut. Ini juga potret layanan posyandu ILP pada usia dewasa dan lansia. Kami juga melakukan pemantauan wilayah setempat yang bekerja sama dengan Pasukan Putih untuk melakukan kunjungan terhadap pasien disabilitas dan lansia. Kemudian klaster 4 penyakit menular dan Kesling, ini ruang layanan TB kami, ada ruang yang sudah dilengkapi dengan sputum boot, kemudian layanan HIV dan IMS serta layanan Kesling. Untuk pelayanan luar gedung di klaster 4 kami ada PSN, Kampung Siaga TB, pembinaan tempat pengolahan pangan, pembinaan tempat fasilitas umum, fogging, pemeriksaan kualitas depot air minum, sosialisasi kepada lintas sektor tentang surat kematian dan juga kampung bebas jentik. Untuk lintas klaster, kami ada ruang layanan 24 jam, ruang layanan farmasi, laboratorium, dan juga ruang layanan gigi dan mulut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga terus berkembang, melakukan evaluasi apa yang dapat kami kembangkan. Kami mengembangkan inovasi-inovasi untuk semakin mempermudah masyarakat mendapatkan akses kesehatan dari Puskesmas Mampang. Salah satunya adalah dengan mengembangkan inovasi teratai. Kepada Dr. Ade dipersilahkan. Terima kasih Dr. Prima. Oke, baik. Kami dari tim Hati 95 Puskesmas Mampang Perapatan dengan bangga membawa inovasi teratai berupa optimalisasi strategi pengendalian
pengendalian HIV/AIDS dengan teratai di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan. Dan inilah tim kami. Di tahun 2025 kami juga mendapat juara 1 dan penghargaan paripurna pada Jambore Puskesmas Nasional Apkesmi 2025. Dan inilah awal mula dari inovasi kami. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berdampak signifikan di berbagai sektor. Adanya kebijakan penghentian kegiatan dan pembatasan sosial membuat akses ke fasilitas kesehatan menjadi lebih sulit. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam diagnosis dan pengobatan HIV. Sampai saat ini, HIV/AIDS masih menjadi masalah global, baik di dunia, di Indonesia, maupun di Jakarta. Jika tidak ditangani dengan serius, penyebaran HIV akan semakin meluas, menurunkan kualitas hidup, serta menambah beban kesehatan. HIV/AIDS harus tereliminasi dari dunia pada tahun 2030. Pada tahun 2020, pembatasan sosial pandemi COVID-19 berdampak pada capaian screening tes HIV Puskesmas Mampang Perapatan yang hanya mencapai 78,4%. Kami terapkan dalam memberikan layanan kepada pasien di Politeratai dan menjangkau populasi kunci di masyarakat. Diawali dengan pembentukan komitmen bersama lintas program, lintas sektor, dan LSM. Next. Inovasi setia, self-test HIV/AIDS. Merupakan paket praktis pemeriksaan HIV yang terdiri dari alkohol swab, lancet, handscoon, rapid test HIV, serta lembar petunjuk setia. Berikut adalah video ilustrasi perjalanan kami dalam menjangkau populasi. Dalam melaksanakan setia, kami bekerja sama dengan para LSM. Dengan setia, populasi kunci dapat melakukan tes HIV secara mandiri, gratis, kapanpun dan dimanapun didampingi LSM yang sudah terlatih. Setelah bertemu di lokasi yang telah disepakati, LSM menjelaskan prosedur pemeriksaan HIV dengan setia. Sebelum pemeriksaan dilakukan, LSM menginput data identitas dan meminta persetujuan klien. Tahap selanjutnya, LSM melakukan pemeriksaan HIV kepada klien dengan tetap menerapkan safety procedure. LSM menjelaskan hasil setia kepada klien. Ketika didapatkan hasil reaktif, LSM mendampingi klien untuk melakukan pemeriksaan konfirmasi di puskesmas. Setibanya di puskesmas, LSM dan klien melakukan pendaftaran dan menuju layanan teratai. Petugas LSM mengembalikan limbah setia kepada petugas di layanan teratai untuk dilakukan verifikasi data dan mendapatkan paket setia yang baru.
Inovasi Setia juga mendapat juara 3 pada Lomba PIT Dinas Kesehatan dan dipublikasi pada AUA Academic Conference. Dan sudah disosialisasi dalam berbagai kegiatan dihadiri oleh para pemegang program HIV se-DKI Jakarta. Kami juga melakukan refreshing dan OJT kepada LSM yang pengguna dan pengguna setia. Dan inovasi sudah direplikasi oleh Puskesmas Tebet dalam meningkatkan capaian screening HIV. Capaian screening HIV sangat terbantu dengan adanya inovasi setia ini. Berikut Advan Kormain. Next. Kormain telah mendapat kunjungan epik dalam rangka kaji tiru penerapan mekanisme kontrol reminder pasien HIV/AIDS. Untuk mempertahankan kepatuhan minum obat TPT pada pasien ODIF, kami membuat inovasi romantis, reminder ODIF minum pencegahan tuberkulosis. Berikut ilustrasi inovasi romantis. Romantis merupakan sistem pengingat minum obat TPT melalui pesan WhatsApp secara otomatis. Pesan pengingat ini kami kirim secara otomatis sesuai dengan TPT yang didapatkan oleh pasien ODIF. Berikut tampilan dashboard dari romantis, dan berikut tampilan WA romantis ke pasien. Inovasi romantis telah disosialisasikan kepada program TB Sudinkes Jakarta Selatan dan kami mendapatkan puskesmas terbaik dalam penanganan TPT di DKI Jakarta. Untuk mempercepat penyampaian hasil viral load, kami mempunyai inovasi harapan. Berikut ilustrasi tampilan dari inovasi harapan, di mana harapan merupakan sistem penyampaian hasil viral load secara otomatis melalui pesan WhatsApp, dan hasil viral load akan dikirim dalam waktu 14 hari setelah hasil keluar. Berikut tampilan alur inovasi harapan, dan inovasi kami telah terdaftar dalam surat pencatatan ciptaan. Let's the resort. Bersama Teratai, kami bertransformasi dan memastikan inovasi kami berkelanjutan sampai saat ini, sehingga memberikan pelayanan kepada pasien secara optimal. Serta inovasi Teratai sangat mendukung dalam terwujudnya pencapaian eliminasi HIV tahun 2030. Di antaranya, kami berhasil meningkatkan pemeriksaan orang berisiko terinfeksi HIV menjadi 100%, audit kontrol tepat waktu dari 79% menjadi 98%, audit mendapatkan TPT menjadi 100%, meningkatkan jumlah tes mandiri HIV, jumlah edukasi HIV, serta meningkatkan kesehatan mental pasien ODIF.
Berikut adalah gambaran pengguna setia sejak tahun 2021 hingga 2026. Pada tahun 2026 kami sudah mendapatkan 451 pengguna yang mengakses layanan self-test, kemudian ditemukan 6 pasien positif HIV. Next. Inovasi ini sangat signifikan dari sisi kualitas. Kami berhasil menjangkau populasi kunci sebanyak 100%. Kemudian dari segi biaya, kami mampu menekan biaya dari 37 juta menjadi hanya 65.000. Dari segi penyampaian akses, kami mampu mempercepat hasil VL dari 30 hari menjadi 14 hari. Next. Berikut integrasi layanan screening HIV dalam 5 klaster ILP. Dari klaster 1, kami melakukan koordinasi logistik atau reagen, pencatatan pelaporan SIHA, dan tentunya evaluasi. Dari klaster 2, kami melakukan triple eliminasi, yaitu pemeriksaan rutin HIV, sifilis, hepatitis pada seluruh ibu hamil. Kemudian klaster 3 di kesehatan usia dewasa dan lanjut usia, kami melakukan screening HIV terintegrasi pada populasi beresiko, pasien TBC, pasien IMS, dan juga calon pengantin. Di klaster 4 kami melakukan investigasi kontak atau kontak tracing. Di lintas klaster kami melakukan kesiapan tes cepat atau ketersediaan obat ARV kami pastikan tersedia. Adapun urgensi screening HIV dalam layanan ILP ini, yang pasti kami mampu melakukan mendekatkan akses layanan, kemudian menghilangkan stigma, pendekatan siklus hidup, dan juga melakukan penanganan secara dini. Berikut manfaat kepada pihak yang berkepentingan. Saya memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada tim Puskesmas atas inovasi yang luar biasa yang telah dikembangkan dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kami percaya inovasi ini selain layak untuk berkompetisi dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025, juga akan memberikan inspirasi bagi semua. Sukses selalu untuk tim inovator Puskesmas. Saya Dr. Endang Mutitosari MPH selaku Ketua Tim Kerja HIV IMS Kementerian Kesehatan. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Puskesmas Mampang. Saya Munjirin, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, mengapresiasi Camat Mampang Perapatan. Is clearly really driving engagement in the community with key population. Tentunya juga dari NGO dan LSM. Kemudian dari pengguna setia sendiri, kemudian dari komunitas transgender dan juga musisi. Let's get self-test, know your status, and no stigma. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa rekan-rekan Puskesmas Mampang Perapatan, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Keren ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan 2 puskesmas di wilayah perkotaan yang diwakili oleh Puskesmas Provinsi DKI Jakarta, yaitu Puskesmas Pesanggerahan dan Puskesmas Mampang Perapatan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyaksikan paparan implementasi ILP serta inovasi yang dimiliki oleh rekan-rekan Puskesmas di wilayah pedesaan. Yang kali ini akan diwakili oleh Puskesmas Senaken Kabupaten Pasir Kalimantan Timur. Bagi rekan-rekan Puskesmas Senaken, dipersilakan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Apkesmi beserta pengurus, yang kami hormati Prof. Askobat Gani, mohon maaf Prof. Yang terhormat, yang kami hormati teman-teman Puskesmas, yang kami hormati Ketua Panitia dan Panitia Penyelenggara Lemina Conference 2026. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kali ini kami diberikan kesempatan untuk bisa memaparkan implementasi inovasi yang kami buat sejak tahun 2024. Jujur, kami dari Puskesmas Pedesaan, namanya Puskesmas Senaken, ketika dihubungi
oleh Apkesmi itu ada perasaan campur aduk. Karena memang dari inovasi yang kami buat tentunya banyak sekali maksudnya belum sempurna seperti inovasi-inovasi yang tadi dipaparkan oleh teman-teman dari Puskesmas DKI. Nanti kami butuh feedback dari teman-teman agar nanti bisa juga bersaing ke depannya. Dan juga Puskesmas Senaken ini baru beroperasional itu dari tahun 2017 bulan Oktober, sehingga memang masih banyak perlu belajar dan juga masih perlu pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya yang seperti disampaikan oleh Ketua Umum bahwa kami terkait implementasi ILP juga baru terpapar di tahun 2025 dan struktur organisasi untuk PMK 19 tahun 2024 itu baru dibuat di awal tahun 2025. Jadi benar-benar kami harus lebih banyak belajar lagi dari teman-teman sehingga nantinya juga bisa bersaing bersama teman-teman di DKI. Perkenalkan, saya Dr. Rizka, salah satu dokter di Puskesmas Senaken. Kami mempunyai di Puskesmas Senaken sangat berbeda jumlahnya. Tadi saya lihat di Pesanggerahan dengan jumlah dokter yang 34, kami hanya 4-nya saja, Dok. Jadi semangat. Saat ini saya bersama tim inovasi, ada BDN Hasvita Januarisna dan Siti Halmiah, Sarjana Terapan Kesehatan. Untuk penerapan implementasi tentunya itu kita mulai di awal tahun 2025 dan itu kami terus belajar mengikuti pelatihan-pelatihan baik itu secara luring maupun secara online. Itu saja yang bisa kami lakukan selama setahun itu. Kami juga masih meraba-raba terkait program-program yang ada di tiap klaster. Kami juga merasa kebingungan, ada KB yang katanya di klaster 2, tadi kami lihat di klaster ya 3 seperti itu. Kemudian Promkes juga ada perbedaan persepsi, di mana Promkes yang sebelumnya itu ada di klaster 5, kemudian setelah beberapa waktu kami mengikuti pelatihan dan itu adanya di klaster. Jadi kami untuk standar pun itu belum mengetahui secara luas seperti itu. Berbicara tentang SDM yang dipunyai oleh Puskesmas Senaken 55 orang, mempunyai 5 pustu dengan luas wilayah kita 200,007 km. Jumlah total penduduk 26.984. Total kepesertaan BPJS kami sampai saat ini 28.000 sekian. Seperti itu. Untuk pelaksanaan implementasi ILP yang kami laksanakan tentunya secara SDM yang harus tersedia di Pustu belum terstandarisasi. Jadi untuk pemenuhan pelayanan di Puskesmas Induk pun itu kami masih banyak kekurangan. Kemudian untuk implementasi inovasi yang kami bawakan pada saat Jampusnas di Jogja, Apkesmi, itu adalah inovasi digitalisasi untuk mendukung program lansia. Program ini SIKAI ini adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Kesehatan Lanjut Usia, di mana inovasi digitalisasi ini
walaupun kami berada di pedesaan, tetapi inovasi ini kami yakin bisa dipakai, digunakan untuk masyarakat desa karena titik-titik jaringan internet di wilayah kerja kami, entah daerah, dengan menyediakan jaringan-jaringan internet di seluruh desa di Kabupaten Pasir. Maka dari itu kami sangat antusias untuk membuat inovasi digital ini karena secara akses itu pasti bisa diakses oleh customer kami, oleh lansia ataupun keluarganya. Untuk latar belakang dibuatnya inovasi ini tahun 2022 itu terjadi peningkatan. Ya, terima kasih. Peningkatan kelompok usia lansia sampai 1,4 miliar di dunia. Perkiraan menjadi 2,1 miliar pada tahun 2050. Dan Indonesia sendiri termasuk dalam 5 besar negara dengan total lansia terbanyak. Kemenkes, 80% lansia di Indonesia belum pernah mendapatkan screening kesehatan dasar. Untuk target capaian lansia di wilayah kerja Puskesmas Senaken tahun 2023 itu 1.318, kemudian 2024 meningkat 1.662, 2025 itu dengan target 1.571. Next. Lansia merupakan kelompok yang rentan sehingga lansia ini harus mendapatkan screening kesehatan yang kompleks. Dari data bahwa bonus demografi pada tahun 2045 itu terjadi peningkatan jumlah lansia sebesar 20,5%. Identifikasi masalah dari monitoring evaluasi yang kami lakukan pada tahun 2023, kenapa cakupan screening lansia rendah, itu karena banyak lansia yang tidak datang ke puskesmas dengan berbagai macam faktor. Pertama, lansia kurang memahami apa arti pentingnya screening kesehatan, kemudian karena akses jauh, lupa dan antriannya lama. Kemudian lansia terbatas untuk memperoleh informasi hasil screening kesehatan. Faktor yang selanjutnya, masalahnya adalah sistem pencatatan dilakukan secara manual sehingga hasilnya akan lambat dan laporannya tidak bisa langsung direkap sehingga laporan yang dikirim maupun ke dinas kesehatan atau internal kita itu tidak bisa langsung disampaikan. Kemudian bisa juga terjadi salah input dan dengan pencatatan sistem manual itu bisa sering hilang karena dilakukan secara manual. Lanjut. Ini yang sudah saya sampaikan, silakan lanjut. Struktur organisasi kita berubah pada tahun 2025 sesuai dengan PMK 19 tahun 2024. Lanjut. Lanjut. Adapun untuk penerapan inovasi ini, kita melakukan metode plan, do, check, action, di mana secara quality kita akan meningkatkan akurasi data screening dan deteksi dini pada lansia, kemudian secara cost-nya akses informasi kesehatan untuk lansia bisa lebih efektif dan efisien, kemudian delivery-nya mempercepat dan memperbaiki akses layanan, safety-nya data lansia harus bersifat privasi, human, edukasi, memberikan edukasi pentingnya screening kesehatan. Secara moralnya sistem bisa berjalan efektif dan efisien.
Yang dilakukan adalah menyiapkan aplikasi, kemudian mulai training untuk petugas, meluncurkan aplikasi mobile untuk lansia dan keluarga, kemudian melakukan home visit, memantau dashboard secara real time. Untuk pengecekan, kita lakukan apakah data ini sudah akurat atau lengkap, kemudian untuk dilakukan pelacakan cakupan screening dan memantau keluhan lansia via aplikasi. Kemudian actionnya akan menambahkan fitur sesuai kebutuhan, membuat SOP permanen untuk melakukan screening lansia, memperbaiki bug aplikasi berdasarkan feedback dari petugas dan lansia, melakukan refresh training untuk petugas yang baru atau yang belum paham. Lanjut. Ide atau gagasan yang kita pilih ini ada 3. Yang pertama idenya adalah buku bantu monitoring kesehatan lansia, yang kedua pengembangan aplikasi berbasis web, yang ketiga memberikan door prize atau sembako. Dari kekurangan dan kelebihannya, maka kami memilih solusi pengembangan aplikasi berbasis web, karena aplikasi yang kami pilih ini free, gratis, tidak berbayar, dan bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat yang ada di wilayah kerja kami. Maka solusinya adalah pengembangan aplikasi berbasis web untuk meningkatkan motivasi lansia. Lanjut. Rencana penerapan inovasi kami memakai metode 5W1H, di mana apa yang terjadi adalah cakupan screening kesehatan lansia rendah. Kenapa? Karena lansia tidak datang melakukan screening kesehatan karena berbagai faktor. Penerapan inovasi ini kami lakukan di Puskesmas, juga di rumah lansia pada saat home visit. Kemudian dilakukan pada saat proses screening, pada saat home visit, dan pada saat follow up. Siapa saja sasarannya, lansia, keluarga, dan juga petugas. Bagaimana caranya? Kita melakukan reminding kepada lansia apabila lansia tidak datang untuk melakukan screening. Kemudian kita melakukan home visit, edukasi lansia, dan juga melakukan training kepada petugas untuk penggunaan aplikasi. Lanjut. Aplikasi yang kita pakai ini memakai Linktree, aplikasi yang sangat sederhana dan tersedia di web. Jadi barcode yang kita buat ini kita letakkan di ruang pelayanan, di posyandu, kemudian juga di sosial media kita, Instagram, Facebook. Inovasi ini dibuat sebagai sarana untuk akses kemudahan customer kita untuk memperoleh informasi kesehatan lebih lanjut. Info fiturnya terdapat telemedicine, kemudian bisa melakukan cek hasil pemeriksaan screening, dan video-video edukasi lainnya. Lanjut. Untuk tata cara penggunaan aplikasi, yang pertama scan barcode-nya, kemudian masuk. Di sana terdapat dashboard yang bisa dipilih sesuai kebutuhan dari customer. Selain itu juga ada tautan-tautan untuk melakukan telemedicine apabila lansia atau keluarga lansia memerlukan informasi lebih lanjut. Ini untuk ini dashboard untuk cek hasil screening. Untuk interpretasinya seperti tekanan darah itu langsung interpretasi apabila di atas standar, interpretasinya hipertensi atau diabetes mellitus. Dan yang bagian sebelah sana itu adalah sistem dashboard yang digunakan oleh petugas untuk melakukan penginputan. Lanjut. Untuk efektivitas hasil, cakupan screening pada tahun 2024 itu di bawah 50%, dan cakupan screening pada tahun 2023 itu di bawah 50%, yaitu 48%, 2024 menjadi 67,21%, dan 2025 100%. Kita juga mengalami peningkatan akurasi data. Kemudian waktu screening itu menunjukkan efisiensi waktu karena petugas bisa melayani lebih
banyak lagi lansia. Kepuasan lansia juga meningkat dari 60% menjadi 90%. Deteksi faktor risiko mengalami peningkatan dari 40 sampai 70%. Capaian sasaran mutunya secara quality, data kesehatan terdigitalisasi, kemudian cost-nya efisiensi biaya keluarga untuk mengakses informasi kesehatan dan efisiensi anggaran ATK. Delivery informasi kesehatan dapat digunakan dan diakses secara fleksibel untuk memangkas waktu tunggu pelayanan. Untuk safety-nya tentunya hasil pemeriksaan ini bersifat rahasia karena setiap lansia atau keluarga yang ingin mengakses hasil dari pemeriksaan itu memakai NIK. Human kepatuhan kontrol rutin lansia meningkat dan secara moral terjadi peningkatan kepuasan lansia serta efektivitas kerja petugas meningkat. Lanjut. Berikut adalah foto-foto yang kita ambil pada saat pelaksanaan screening lansia dan sekaligus sosialisasi untuk penggunaan aplikasi. Lanjut. Mungkin langsung bisa ke video. Pengelolaan ketatausahaan kepegawaian keuangan sumber. Selamat datang di Puskesmas Naken. Praktek implementasi ILV di Puskesmas Naken yaitu layanan berdasarkan siklus hidup. Klaster 1 manajemen, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian keuangan sumber daya dan mutu. Klaster 2 kesehatan ibu dan anak, melayani kesehatan ibu hamil, bersalin, nipas, bayi, balita, anak, prasekolah, hingga usia remaja. Klaster 3, usia dewasa dan lansia, memberikan layanan promotif, preventif, dan akuratif bagi masyarakat usia dewasa dan lanjut usia. Klaster 4, penanggulangan penyakit menular. Klaster 5, lintas klaster, meliputi unit pendukung yang melayani semua klaster seperti pelayanan gigi dan mulut, laboratorium, gawat darurat, fisioterapi, dan farmasi. SIKAI, solusi digital untuk peningkatan pelayanan kesehatan lansia Puskesmas Naken. SIKAI merupakan sistem informasi kesehatan lanjut usia sebagai layanan kesehatan digital berbasis QR terintegrasi. SIKAI terbukti bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas Naken. Puskesmas Naken sudah mengeluarkan inovasi SIKAI karena mudah melihat hasil pemeriksaan kepada saya. Mudah, praktis, indikator pemeriksaan SIKAI saya. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Puskesmas Naken sekaligus Puskesmas terakhir yang menjadi narasumber pada kesempatan siang ini. Boleh Bapak Ibu tepuk tangan sekali lagi kepada ketiga Puskesmas yang telah mempresentasikan dan berbagi pengalamannya, pembelajarannya sejauh ini. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saya mohon izin untuk diskusi tanya jawab kita lakukan di belakang layar. Terus selanjutnya saya mohon izin kepada Profesor Dr. Askobat Gani, MPH, Dr. PH untuk memberikan tanggapan. Prof, dimohon tanggapannya Prof. Bagaimana rekan-rekan Puskesmas ini Prof? Jauh ini. Ya, untuk Prof, luas Prof. Pertama saya bersyukur di tengah-tengah kita ini ada orang dekat dengan Allah, berhati mulia, sahabat, pemimpin, suka menolong, dia malah nggak dengar itu. Itu arti nama Anda, Aulia. Tahu nggak artinya Aulia? Wali Prof, kalau saya dari dekat dengan Allah, ya, berhati mulia, sahabat dekat, setia dan pemimpin. Ya, ya. Yang kedua dari pesanggerahan ya.
Tadi yang stafnya banyak betul yang non ASN ya. Berapa persen itu? Dari mana duitnya buat mereka itu? BLUD sama dengan Mampang itu dapat BOK enggak ya? BOK. Tidak. Jadi kapitasi. Terus sumber lain APBD. Terus bayar-bayar yang tadi non ASN dari mana? BLUD. Pendapatan dari mana itu? Dan non kapitasi ya. Jadi ini lesson juga ya. Saya kira banyak sekali yang kita dapat pelajari dari pesanggerahan. Pesanggerahan Bu ya. Mampang, dulu Bu saya tinggal di Pasar Santa, tahu ya. Untuk menuju Mampang, saya menunggu oplet 1 jam hanya satu. Bisa bayangkan tahun berapa itu? Hanya 1 jam sekali dari Kebayoran ke Manggarai, Manggarai, tempat Swimpat berenang itulah Mampang. Mampang itu dulu dikenal sebagai pusat konveksi, tukang jahit dan pabrik tahu. Terus sejarahnya ya, masih. Tahun berapa tahu nggak itu? Tahun 60. Saya masih SMA. Ya, jadi kemudian ya masuk ke dokteran dan sebagainya, ceritanya begitu ya. Tapi yang saya lihat begini ya, jadi saya dulu kepala puskesmas, tapi sebelum puskesmas juga saya mengabdi di Timor dekat perbatasan Portugis tahun 75. Saya dokter pertama di sana, lulus, belum lahir barangkali banyak ya. Ya itu bayangannya. Setelah saya berpikir dulu, lantai tanah, dinding saya itu pelepah lontar. Kalau malam mau terang, petroma. Jadi kalau mati kan atap saya dalam lontar itu. Saya bisa hafal bintang ini pada jam 9 di bocoran ini, nanti jam jarum suntik saya 18. Kalau tumpul, asa. Dari mana tahunya tumpul? Pasiennya merintih. Saya mau cerita dulu ya perbandingan best practice supaya ada gambaran. Perawat saya satu dari Sukabumi, sangat dedicated, tapi satu saat dia menangis terus. Dok, saya mau pulang. Kenapa pulang? Gak betah. Dia nggak mau bilang kenapa, tapi akhirnya bilang juga. Kami suka kalau makan tuh dimasakin oleh tetangga. Saya suka yang ada santannya enak gitu ya, ikan, santan atau pupu itu dekat laut. Coba dok, ada nggak parutan kelapa di rumah-rumah orang ini? Nggak ada. Pertanyaan santan tuh gimana buatnya? Sudah bisa membayangkan, Bu? Mama aduh, pantasan enak juga, agak merah-merah ke sana makan siri ya. Oke, kemudian perawat saya itu pulang ya. Saya mengangkat 2 anak sebagai asisten perawat remaja untuk ngejar-ngejar bapak ibu TBC nggak kembali atau gitulah ya. Cold box saya itu kan nggak ada dulu ya, dari Kupang kan 12 jam. Akal-akalan walaupun saya tertawa sekarang. Pelepah pisang. Saya rendam di air malam, pagi-pagi masukin vaksin vial itu ya, keliling, jelas rusak lah. Kalau malaria nggak usah diperiksa, sudah tahu iktrik, ya ini dokter ya. Kan di sana buka baju kena panas, splenomegali, ya, Sefner 4 itu malaria. Itu cerita. Tidak ada klaster, tidak ada LP, ya kan obat juga habis. Ini bayangan saja. Jadi kalau saya lihat tadi duduk situ terkagum-kagum ya. Saya senang melihat puskesmas kita maju. Nah, yang menarik tadi dari Kalimantan Timur ya, tahun 2025 mulai ya tergagap-gagap apa ini ULP. Kalau saya dulu 18 program pokok, direduksi basic 6 gitu ya, masih ingat berkali yang tua-tua ya. Nah itulah yang saya alami dulu, tetapi sekarang ya beda, ini dengan semangat dalam tempo singkat sudah bisa mengembangkan aplikasi apa tadi Sky. Kenapa Sky ya? Di mananya lanjut usianya itu? Kakek? Oh, neneknya mana? Kai. Oh, bahasa sana ya. Oke, dan luar biasa ya. Terus kinerjanya membaik. Itu yang saya lihat. Saya kira kalau Jakarta ini memang luar biasa. Saya dulu kepala puskesmas di Tanah Abang setelah dari NTT, Kampung Bali. Ya, jadi satu hal yang saya sampaikan adalah, ini mungkin tidak komentar tadi ya, the best lah itu ya. Saya di dalam hidup saya pernah dibentak sebagai orang goblok.
Oleh siapa? Oleh Kepala Dinas DKI. Namanya Dr. Herman Susilo. Terkenal dulu di TV. Saya pulang dari Timor, duduk rapat kan dia di belakang. Itu gondrong siapa? Mas Kobat, Bapak. Kamu di mana? Puskesmas Kampung Bali Tanah Abang. Pertanyaan dia, coba ceritakan wilayahmu. Ya ada stasiun Pak, ada pasar, apalagi berhenti saya. Itu dikatakan goblok. Bubar ini meeting, semua kepala puskesmas harus bisa menjelaskan wilayahnya. Biasa sakit hati, makanya saya ketemu itu namanya dulu masih lurah ya, Muhammad Saih. Pak Lurah ajak saya pergi. Baru saya tahu saudara di situ rel kereta api, ada pekerja seks komersial kelas rel kereta api itu sebanyak 3.000 orang. Gitu ya, kemudian stasiun itu kumuh, tukang kuli-kuli ya. Ada kampung Cina yang kita ketok pintu, anjingnya menggonggong ya. Kampung Bali, di selatannya kampung Arab. Di timur ada Jalan Tamrin, masih ada sawah zaman saya dulu itu. Jadi saya gambarkan wilayah, dan semua kepala puskesmas harus bisa menceritakan wilayahnya. Saya senang tadi dari Pasanggerahan membuat peta ya. Jadi waktu itu wilayah, dan sekarang lihat Permenkes 43, sekarang 19 ya. Tugas pokok puskesmas adalah menyehatkan wilayah. Nah pertanyaan kedua, coba Kepala Puskesmas Kampung Bali, Tanah Abang, apa tugas kamu? Untung saya mengatakan menyehatkan wilayah. Kalau saya mengatakan menyehatkan orang sakit, pasti goblok kedua itu muncul. Dan itu masuk dalam wilayah. Itulah barangkali kita Apkesmi ini ya nanti mencoba bahwa ya Pak Menteri bilang Kepala Puskesmas Menteri Kesehatan dalam satu wilayah. Nah terakhir saya senang kenapa tadi Ibu mengatakan wilayah itu apa? Satu, wilayah administratif. Utara, selatan, camat gitu ya. Kedua, wilayah geografis. Tadi ada tuh. Ya, harus kita pahami mungkin di sana. Ketiga itu wilayah demografi. Ya, berapa jumlah ibu struktur umur, jangan lupa mobilitas. Pindah-pindah gitu ya. Saya ke Lombok Barat itu, ibu hamil ada 100, kenapa partusnya 140? Rupanya Lombok Barat waktu hamil di Mataram, di waktu partus pulang kan, menyulitkan kita menentukan sasaran Bumil sama Bulin. Di Kota Banda Aceh sebaliknya, ibu hamil ada misalnya 100, partusnya cuma 60. Jadi orang-orang sekitar Banda Aceh kerja di Banda Aceh hamil, waktu partus pulang. Jadi ini kita menghadapi masyarakat yang tinggi mobilitasnya. Kemudian wilayah epidemiologi, jangan lupa ya, penyakit menurut orang, tempat dan waktu, satu wilayah. Kemudian satu lagi adalah wilayah ekonomi, berapa pabrik tahu, konveksi, ya kan, berapa mie yang ada formalin ya, itu wilayah juga. Yang terakhir yang penting, yang saya menyarankan perlu kita ke depan ini melengkapi konsep ILP kita, wilayah budaya. Itu antara Kalimantan, Pasanggerahan, Mampang juga beda budaya ya. Sebab makin jauh kita ke bawah, makin kental faktor budaya yang berbeda-beda. Jadi cultural bound katanya itu ya. Oke, dan saya ingin mengatakan nanti juga ada nama sintetis kalau nggak salah nanti ya, jam 4. Satu hal yang penting waktu Kader dan Posyandu. Tadi menyebut SMD, MMD, di mana tadi? Salah. Betul ya, jangan lupa itu. Survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa. Itu untuk menampung people voice. Suara rakyat lah. Kan LP ini agak top down ya, saya kan bantu juga ya. Struktur, klaster 1, 2, 35, luar dalam dalam gedung, luar gedung kan begitu ya. Oke, seragam Sabang Merauke. Tetapi mungkin suara rakyat itu berbeda. Ya, jadi SMD, MMD bagi saya itu adalah wujud demokrasi di kesehatan. Menampung suara rakyat. Terakhir Pak Ulia, ada adagium politik, Vox Populi, Vox Dei, artinya apa? Suara rakyat adalah that is Kader. Ya, jadi sangat mulia. Jadi oleh karena itu saya yakin betul kalau kita mau ke depan sehat bangsa ini, dengarkan suara
Tuhan yang disuarakan. Bukan saya bilang itu, ya kan, filsafat politik. Jangan lupa ya, Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi Anda ini adalah messenger untuk menampung itu sehingga ILP ini tidak kental top down tetapi juga bottom up. Bravo, terima kasih. Bagus semua ini. Terima kasih. Begitu ya. Orang dekat sama Tuhan, salamin dulu. Aulia. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Asko. Baik, tepuk tangan kembali untuk Prof. Asko. Terima kasih Prof. Asko telah berbagi pengalaman, inspirasi, dan semangat untuk kemajuan Puskesmas ke depan. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung akhir acara. Namun sebelum kita tutup, izinkan saya mempersilakan kepada Pak Kusnadi untuk menyampaikan pesan penutup. Kepada Bapak Kusnadi dipersilakan. Sini aja. Baik, pertama terima kasih untuk seluruh presenter pada hari ini, ya, luar biasa apa yang sudah dipaparkan. Mudahan ini menjadi insight untuk teman-teman yang lain, dan tadi sudah beberapa direplikasi, dan saya berharapnya bukan hanya Puskesmas di DKI saja yang mereplikasi, tapi Puskesmas di seluruh Indonesia bisa mereplikasi inovasi-inovasi yang dilahirkan oleh teman-teman. Yang kedua juga terima kasih untuk seluruh audiens yang hadir, wabil khusus Prof. Asko yang sudah mengapresiasi kegiatan ini, memberikan masukan untuk teman-teman sekalian, dan beliau juga apresiasi sekali untuk inovasi-inovasi yang diberikan atau dipaparkan oleh teman-teman. Nah, kemudian tadi dari Puskesmas Pasanggerahan mungkin ya saya ingat ada usulan mohon difasilitasi untuk mudahnya sistem informasi kita. Jadi pada saat kami sounding dengan Pak Menkes, kami sudah sampaikan bahwa kita minta sistem informasi di Puskesmas itu terintegrasi jadi satu pintu, ya. Jadi supaya teman-teman jangan bingung di ILP di CKG kita input, kemudian di aplikasi lain kita input banyak banget padahal datanya kurang lebih. Dan informasinya Kemenkes sedang mengembangkan itu. Jadi seluruh data akan terintegrasi menjadi satu pintu. Apapun yang dihasilkan oleh teman-teman jangan lagi ada SIGISI sendiri, ada kemudian ASIK sendiri, ada dan lain sebagainya. 70 bukan mungkin hampir 100-an aplikasi di Puskesmas itu ya, jadi membingungkan. Insya Allah ini sudah nyampe ke Kemenkes, Pak Menkes sendiri ya bahkan yang menerima masukan ini, saya dengan Bu Tri, Bu Nisma dan Pak Sekjen yang pada saat itu hadir. Yang kedua, sebagai bentuk apresiasi kami kepada teman-teman sudah presentasi, kami mengundang teman-teman untuk hadir mempresentasikan inovasi-inovasi terbaiknya, karya tulis ilmiah terbaiknya atau poster terbaiknya hadir di Jambore Puskesmas yang insya Allah akan dilaksanakan di Lombok pada tanggal 13 sampai 17 Oktober. Dan insya Allah kembali lagi Prof. Asko akan hadir di sana berdiskusi dengan kita, memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Dan sekali lagi sebagai bentuk apresiasi dari kami Apkesmi, ketua panitianya adalah Dr. Nisma di sana. Jadi saya sudah minta izin kepada ketiga Puskesmas, izinkan saya memberikan diskon 50% masing-masing satu peserta dari Puskesmas yang tiga ini, ya, Pasanggerahan, Mampang dan Senaken ya. Jadi nanti silakan koordinasi dengan Bu Nisma untuk ini ya. Ya, barangkali hanya itu yang bisa kami berikan ya, tidak lebih, dan semoga bisa memberikan manfaat. Sekali lagi bahwa Jambore Puskesmas mewadahi kreativitas teman-teman. Karena seperti ini, sebenarnya luar biasa. Teman-teman Puskesmas itu punya potensi, hanya saja belum terekspos ya. Kalau teman-teman di DKI sudah terbiasa mengikuti ajang-ajang nasional, tapi teman-teman di daerah belum. Oleh karena itu kita mencoba fasilitasi dulu yang kita laksanakan lewat Semiloka juga adalah inovasi, ternyata
antusiasme teman-teman, animo teman-teman luar biasa. Akhirnya kita buat kegiatan yang tersendiri dan ini menjadi jati diri teman-teman Apkesmi sebenarnya. Jambore Puskesmas tidak dilaksanakan oleh siapapun, hanya dilaksanakan oleh Apkesmi. Sekali terima kasih untuk kontribusinya pada hari ini, partisipasinya pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan sampai ketemu dan kesempatan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita keluar Bapak Ibu, mohon izin Prof. Asko foto bersama Prof. dengan Pak Kusnadi dan rekan-rekan Puskesmas di depan, silakan. Oh, mau duduk aja. Oh ya, baik. Oh, ngadap. Duduk-duduk sih.
kasih.